kan contoh dari supremum ini, contoh 1.10. Kalau saya punya himpunannya adalah gini, himpunan diskrit per n, bilangan asli. Nah ini isinya apa? Isinya seperti ini, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1. Nah ini jelas supremum dari A-nya berapa? Yaitu 1. Nah bagaimana infimumnya? Infimum dari A. Nah ini episode selanjutnya. Nah, seperti ini. Sekarang untuk menjawab seperti ini, kita butuh teorema ya, namanya apa? Teorema Archimedes. Archimedes. Dia begini. Setiap X bilangan real itu selalu ada bilangan asli yang sifatnya apa? Yang sifatnya X kurang dari NX. Nah, seperti ini. Ini artinya apa? Setiap bilangan real ada sebuah bilangan asli yang mendahulinya. Siapa? Bilangan real. Nah, keberadaannya N ini bergantung pada X-nya. Nah, contohnya seperti ini ilustrasinya. Ini ada 0, ini ada 1, ini ada 2, ini bilangan asli. Nah, untuk setiap X-nya ketika X-nya negatif, maka ada bilangan asli yang mendahului dari X negatif yaitu 1. Ketika X-nya di sini, maka ada bilangan asli yang mendahului X itu siapa? 2, atau 3, atau 4. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, buktinya gimana? Buktinya menggunakan aturan tak langsung. Yaitu andaikan negasi dari ini, setiap X bilangan real terdapat NX bilangan asli yang sifatnya X kurang dari NX. Nah ini apa negasinya? Negasinya jelas, terdapat X bilangan real yang sifatnya X lebih dari NX untuk setiap NX bilangan asli. Nah artinya apa? Ada bilangan real yang mendahului semua bilangan asli, tahu ini? Nah ini artinya bahwa X adalah batas atas dari siapa? Dari N. Karena X batas atas dari N, jelas N memiliki batas atas yaitu X. Karena N memiliki batas atas X, berarti N terbatas ke atas. Nah, berdasarkan prinsip supremum dan infimum seperti apa yang diulas tadi, karena N terbatas ke atas, maka N memiliki supremum. Memiliki supremum. Nah, seperti itu. Tulis supremum dari N adalah U. Nah, seperti itu. Jelas kalau U-1 itu kurang dari U. Nah, karena U adalah supremum dari N, U-1 kurang dari U, jelas U-1 adalah bukan batas atas dari N. U-1 bukan batas atas N. Nah, karena U-1 bukan batas atas N, berarti artinya apa? Terdapat anggota N atau terdapat bilangan asli yang mendahului U-1. Artinya apa? Jelas terdapat N aksen, kata gitu, bilangan asli yang sifatnya U-1 kurang dari N aksen. Jelas terdapat N aksen bilangan asli yang sifatnya U kurang dari N aksen tambah 1. Nah, seperti itu. Nah, di sini pilih saja. Pilih NX sama dengan N aksen tambah 1. Ini bilangan asli, ini juga bilangan asli, maka jumlahnya bilangan asli. Jadi N aksen yang dipilih sebagai N aksen tambah 1, NX yang sama dengan N aksen tambah 1, ini pasti bilangan asli. Jadi terdapat siapa? NX bilangan asli yang sifatnya U kurang dari NX. Ini artinya apa? Artinya jelas U bukan batas atas dari N. Nah, kalau dia bukan batas atas dari N berarti kontradiksi dengan
supremum. Nah ini, dia kontradiksi dengan kontradiksi. Jadi U ini kontradiksi dengan supremum dari N. Nah gitu. Jadi haruslah pengandian ini dicabut. Haruslah bagaimana ya ini? Setiap X bilangan real selalu ada bilangan asli NX yang sifatnya dia harus mendahului bilangan real tersebut. Nah, NX. Nah, seperti ini. Inilah Archimedes. Nah, seperti itu. Nah, baru dengan Archimedes ini kita akan membuktikan bahwa infimum A sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, ingat bahwa tadi W sama dengan infimum dari A. Ini ekivalen mengatakan apa tadi, saudara? Untuk setiap epsilon positif, seperti itu, terdapat X anggota A yang sifatnya W kurang dari atau sama dengan X kurang dari W plus epsilon. Nah, ini dasarnya untuk membuktikan bahwa infimum dari 1/n adalah 0. Nah, sekarang kalau A-nya dipilih seperti ini, 1/n bilangan asli. Nah, secara intuitif kita dapatkan infimum dari A adalah 0. Nah, ini sama saja membuktikan apa? Membuktikan untuk setiap epsilon positif terdapat X anggota A. Nah, A-nya seperti ini, terdapat N aksen anggota N yang sifatnya bagaimana? Sifatnya adalah ini W-nya jadi 0, 0 kurang dari atau sama dengan anggota X anggota A, jadi 1/n aksen kurang dari 0 tambah epsilon. Nah, sekarang untuk membuktikan infimum dari 1/n sama dengan 0 adalah 0, harus buktikan pernyataan ini. Nah, seperti ini. Nah, buktinya apa? Ambil sembarang siapa? Epsilon positif. Nah, jelas kalau saya punya epsilon positif, jelas 1/epsilon positif. Nah, kemudian kata Archimedes mengatakan apa? Setiap bilangan real ada bilangan asli yang mendahulunya. Karena 1/epsilon ini ada bilangan real, jelas berdasarkan arti Archimedes. Jelas terdapat bilangan asli N yang sifatnya 1/epsilon kurang dari N aksen. Nah, seperti itu. Nah, jelas terdapat N aksen bilangan asli yang sifatnya, ya ini naik turun, 1/n aksen kurang dari epsilon. Jadi, langsung saja ambil sembarang untuk setiap epsilon positif, terdapat N aksen bilangan asli yang sifatnya, karena N aksen bilangan asli, maka 1/n aksen pasti positif. Kalau positif, dia seperti ini. Nah, gitu. Kurang dari epsilon bisa dinyatakan sebagai 0 plus epsilon. Nah, ini ternyata sama dengan ini. Nah, karena dia seperti ini dan ini ekivalen dari seperti ini, jadi diperoleh infimum dari A adalah 0. Jadi terbukti bahwa jika A-nya 1/n bilangan asli, maka infimumnya sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi teorema. Teorema 1.12. Dia seperti ini. Maaf, ini bukan teorema tapi akibat. Setiap X bilangan real dan X positif selalu ada bilangan asli N yang sifatnya 0 kurang dari 1/n X kurang dari X. Setiap bilangan real positif ada bilangan asli NX yang sifatnya 0 kurang dari 1/1/n X kurang dari X. Nah, buktinya seperti ini. Nah, ambil sembarang ini mengikuti kalimat berkuantor, ambil
sebarang X bilangan real, X positif. Nah, seperti itu. Jelas. Karena X positif, maka super X juga positif dan dia juga bilangan real berdasarkan Archimedes ya. Terdapat bilangan asli N yang sifatnya super X ini didahului oleh bilangan asli tersebut. Jelas? Terdapat bilangan asli N yang sifatnya ini bisa naik turun super NX kurang dari X. Nah, jadi ambil sembarang untuk setiap X bilangan real, X positif, terdapat bilangan asli N ini yang sifatnya, nah ini karena NX bilangan asli maka super NX positif atau negatif, maka bisa ditulis seperti ini, 0 kurang dari super NX kurang dari X. Nah, terbukti. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih. Oke.